Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saat teduh kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 42 ayat ke-18 sampai ayat ke-25. Dan kita akan berfokus secara khusus di ayat yang ke-24. Demikianlah bunyi firman Tuhan, siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Saudara sekalian, mari kita pahami sejenak konteksnya dari Yesaya ini. Pada zaman Nabi Yesaya, bangsa Yehuda hidup dalam tekanan yang sangat besar. Secara politik, mereka terancam oleh bangsa-bangsa kuat seperti Asyur dan juga Babel. Tetapi saudara, secara rohani, mereka juga sedang jatuh. Mengapa? Karena mereka mulai meninggalkan Tuhan dan mengikuti penyembahan berhala seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Nah saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Tuhan menyatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Secara khusus di ayat ke-24. Ternyata penderitaan yang mereka alami bukan sekedar karena musuh itu kuat, tapi karena mereka sendiri menjauh dari Tuhan dan mereka jatuh dalam dosa. Saudara sekalian, melalui Yesaya 42 ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, dosa membuat kita menjauh dari jalannya Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan kepadanya kita telah berdosa, maka masalah utama bangsa Israel pada waktu itu bukanlah masalah politik, bukanlah karena perang, tapi karena hati mereka, hidup mereka tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, seringkali kita juga seperti itu. Kita mungkin bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan situasi hidup kita. Padahal kalau kita boleh jujur, mungkin ada bagian-bagian hidup kita yang tidak pernah taat kepada Tuhan. Kita tahu yang benar, tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh melakukannya. Dan yang kedua saudara, melalui Yesaya 42 ini kita sama-sama mau diajar. Seperti yang dikatakan bahwa orang tidak mau mengikuti jalannya dan tidak mau mendengar. Perhatikan saudara, bukan karena bangsa Israel tidak tahu, tetapi karena mereka tidak mau mengikuti jalannya Tuhan, mengikuti firman-Nya Tuhan. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kita hari ini. Banyak orang tahu firman Tuhan, rajin dengar khotbah, bahkan rajin melayani, tapi kalau tidak mau taat, akhirnya hidup mereka tetap jauh dari Tuhan. Saudara sekalian, biarlah pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh diingatkan kembali ketika Tuhan menegur supaya umatnya sadar dan kembali. Dan kalau Tuhan tidak peduli, Dia akan membiarkan mereka terus hidup dalam dosa tanpa teguran. Demikian juga ketika hari ini kita diingatkan Tuhan, ditegur oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kita harus hidup dalam pertobatan dan hidup yang sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami sering tidak taat dan tidak mau mendengar firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh berjalan di jalan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini kita juga sama-sama boleh bersyukur karena dua saudara kita boleh berulang tahun. Yang pertama ada Bapak Yohanes Ragijo, dan yang kedua ada Saudara Albert Theophilus. Mari saya mengajak setiap kita untuk boleh sama-sama berdoa untuk kedua saudara-saudara kita ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Secara khusus yang pertama berdoa untuk Bapak Yohanes Ragijo. Kami ucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga anak-Mu ini boleh ada sampai hari ini. Itu semata-mata karena cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan, di tengah-tengah tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga, kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat serta hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh senantiasa memberkati pekerjaannya, cukupkanlah segala yang dibutuhkan, dan jadikanlah berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapak Yohanes Ragijo beserta seluruh anggota keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kemudian kita juga sama-sama berdoa bagi saudara Albert Theophilus, biarlah anak muda ini boleh semakin bertumbuh cinta Tuhan, anak muda ini boleh semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga datang kepadamu berdoa bagi saudara Albert Theophilus ke dalam tangan-Mu. Di masa-masa studinya kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan semangat, ketekunan dan hikmat dalam belajar. Tolong ya Tuhan saudara Albert untuk boleh senantiasa bertanggung jawab dalam setiap kesempatan yang Engkau berikan, dan mampukan anak muda ini untuk menggunakan masa mudanya dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati studinya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.